Oke, pada tugas pendahuluan sistem operasi yang keempat, untuk bab pertama yaitu tentang login. Bagaimana cara merekrut sebuah aktivitas seperti user, aplikasi, domain, dan lain-lain. Langsung saja kita buka terminal, kemudian ketikkan itu. Nah, kemudian kita bisa ketikkan history untuk mengetahui history perintah-perintah pada terminal. Kemudian gunakan last untuk mengetahui user yang login saat itu pada jam berapa, pukul berapa. Kemudian gunakan passlog untuk mengetahui user-user yang pernah login. Gunakan pslog untuk mengetahui proses log. Nah, ini proses lognya. Untuk soal pertama, pada tugas pendahuluan sistem operasi setelah login yaitu ada backup, bagaimana mempelajari manajemen file, membuat file baru, membuat direktori, mengcopy file, menghapus file, dan menghapus direktori. Langsung saja kita buka Linux Debian, kita buka terminal. Kita ketikkan su untuk root dan passwordnya. Enter. Nah, kemudian untuk membuat file baru, misalnya pada dokumen, langsung ketikkan cd spasi dokumen dan membuat file, misalnya Firda. Kita bisa cek nah, sudah terbuat firda.txt. Kemudian untuk membuat direktori baru menggunakan mkdir. Dan untuk mengcopy file ke direktori tertentu bisa menggunakan cp, yaitu cp firda.txt ke folder firda. Enter. Kita lihat pada dokumen, pada folder firda sudah tercopy firda.txt. Kemudian untuk menghapus file, kita bisa menggunakan rm. Misalnya rm firda. Oke, enter. Nah, firda.txt sudah terhapus. Kemudian untuk menghapus direktori bisa menggunakan rmdir min lf folder firda. Ini perintah untuk menghapus seluruh folder beserta isinya. Maaf, perintah salah. rm
min rf, kemudian diikuti nama direktorinya. Oke. Bisa kita lihat sudah terhapus. Selanjutnya, untuk menggunakan bash scripting, kita bisa mengetikkan nano, misalnya file backup1.sh. Nah, di sini sudah saya buat untuk membuat directory menggunakan mkdir, kemudian untuk membuat file bisa menggunakan touch, kemudian untuk mengcopy file ke directory lain menggunakan cp virda, kemudian diikuti tujuan direktorinya. Dan untuk menghapus file, rm sama seperti tadi, kemudian Ctrl X untuk keluar, dan ya untuk menyimpan perubahan. Oke, enter. Kemudian untuk permissionnya ketikkan chmod +x backup1.sh, kemudian enter. Untuk memanggilnya, untuk menjalankan perintah atau run, bisa menggunakan / nama filenya tadi. Nah, maka secara otomatis perintah tersebut sudah dijalankan. Ya, selanjutnya kita akan membackup file dengan menggunakan tar dan mesin. Pertama, menggunakan tar, langsung saja buka Debian dan terminal. Oke. Ketikkan su untuk masuk ke root dan masukkan password. Kemudian ketik nano, enter, dan tuliskan scriptnya dengan sintak tar spasi min cpf. Kemudian kita menggunakan nama filenya, misalnya backup.tar. Kemudian diikuti direktori yang akan di backup, misalnya home, dokumen. Enter, kemudian Ctrl X dan save. Kita bisa menuliskan nama filenya di sini. Dan .sh. Oke, enter. Nah, kemudian untuk menjalankan program yang telah di save dengan nama backup.sh, kita bisa manggil dengan perintah spasi backup.sh. Ikut prosesnya. Kemudian kita bisa lihat di home folder. Nah, di sini sudah ada file backup, yaitu backup.tar dengan nama backup.tar. Jika kita buka, nah ini adalah direktori yang di backup. Kemudian backup selanjutnya dengan menggunakan rsync, sama seperti tadi, buka terminal. Nah, kemudian ketikkan nano spasi nama filenya, misalnya backup2.sh, enter. Nah, kemudian masukkan sintak bin
kemudian SYNC spasi min AXVR spasi directory atau folder yang akan di backup, misalnya home, Surya, dokumen. Oke, enter, kemudian Ctrl X untuk keluar, dan Y menyimpan, kemudian oke, simpan. Nah, untuk permissionnya agar bisa mengakses file tersebut, gunakan minta chmod plus X spasi nama filenya yaitu backup2.sh. Enter. Nah, oh maaf, kesalahan sintaks, chmod. Enter. Oke, sudah ada permission. Kemudian untuk memanggil /backup2.sh. Oke, sudah terbackup. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentang scheduling, yaitu pelajari apa itu kontrak. Jadi kontrak ini adalah sebuah aplikasi untuk penjadwalan dan memungkinkan user untuk melakukan eksekusi sebuah aplikasi atau script agar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu membuat penjadwalan yang akan menampilkan ucapan selamat ulang tahun setiap Anda berulang tahun. Nah, untuk membuatnya, kita bisa ketikkan nano, kemudian diikuti nama filenya .sh, misalnya hbd.sh. Enter. Kemudian di dalam file ini ketikkan unity spasi main info spasi main text sama dengan, kemudian stringnya diikuti dengan tanda petik, misalnya selamat ulang tahun Firda. Kemudian Ctrl X dan simpan. Kemudian print selanjutnya adalah nano crontab. Oke, ketikkan tanggal dan jamnya, misalnya pada jam 00.00 tanggal 27/09. Misalnya untuk tahunnya kita tidak memberikan, kita bisa berikan bintang. Kemudian letakkan direktori penyimpanannya, misalnya home, Surya, dokumen, hbd.sh. Oke, kemudian Ctrl X dan save. Oke, sudah tersimpan. Kemudian untuk permissionnya kita bisa mengetikkan chmod spasi 777 spasi crontab. Oke, kemudian untuk memanggilnya chmod 777 spasi titik slash nama filenya. Oke,
Yang terakhir, panel pertama. Filenya enter. Nah, setelah mengetikkan /hp.sh, maka muncul seperti pop-up dengan string yang telah diketikkan tadi. Oke. Nah, untuk perintah yang kedua yaitu membuat penjadwalan sehingga user pertama kali login akan ditampilkan selamat datang. Nah, sama seperti tadi, buka terminal, kemudian ketikkan nano seperti dengan nama file .sh. Enter. Kemudian ketikkan singkat remedi spasi min info spasi min title spasi misalnya title-nya hai dan spasi min text spasi misalnya selamat datang. Oke. Nama user tambahkan $user. Enter Ctrl X dan simpan. Setelah disimpan, kemudian permisinya gunakan chmod spasi 777 spasi login .sh. Nah, kemudian pada aplikasi buka sistem tool, preference, dan startup application. Ya, namanya misalnya, kemudian terus ada dokumen, pilih login, oke, dan close. Oke, sekarang login. Kita tunggu hingga proses login selesai. Nah, ketika masuk atau login, maka ada semacam pop-up yang bertuliskan selamat datang. Oke.